Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali pagi ini ya. Ini ringkasannya bicara pasca perang Uhud ya, pasca perang Uhud ya. Jadi bicara orang-orang kafir dan terutama orang-orang munafik yang ada di rombongannya Nabi Muhammad berperang itu, orang-orang munafik yang mengganggu sekali ya, pasukan berjuang ya. Dia mengatakan bahwa kalau tahu bahwa mati orang meninggal perang itu mati syahid, ya dia ikut perang. Kira-kira omongan orang munafik seperti itu menurut Bapak Ibu betul apa enggak? Betul, ada perang lagi dia mau perang, kira-kira benar enggak? Kita ada perang betul, paling dia juga enggak mau lagi orang munafik kok ya. Tapi setelah selesai dia ngomong, coba ada perang lagi, saya akan maju berjuang untuk berperang melawan orang kafir Quraisy. Ketika perang selesai, dia bilang begitu. Sadar perang lagi ya enggak. Jadi ada perang di Fire Khandaq, perang di apa? Satunya yang menang itu juga enggak maju dia. Yang munafik gitu ya. Itulah gambaran orang munafik dulu, sekarang makin parah. Nah, Pak Bagaimana itu pengamat nanti bisa cerita itu. Ya, baik di tingkatan pemerintah di mana-mana, maka itu orang-orang munafik itu. Ya, baik. Apa saja yang akan disampaikan ini, tempat ringkas-ringkas saja. Ya, di ayat 1:1 ini dimensinya yang beda antara azab beriman dan orang kafir ya. Dimensi yang berbeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Di mana bedanya? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ladzina amanu wa yamhaqul kafirin ya. Ini maksudnya apa? Musibah bagi orang beriman. Nah, ini dimensi yang beda di sini. Bapak Ibu perhatikan penting sekali ya. Musibah apa saja yang memang orang beriman itu berarti dia dibersihkan oleh Allah, disucikan dengan Allah. Apanya? Dosa-dosanya ya, dosa besar, dosa kecil semua disucikan dengan Allah ya. Maka orang yang sakit, orang yang menderita, orang sedang kesulitan, dalam musibah, dia selalu istighfar. Astagfirullah ya Allah, ketika hamba sudah lupa dengan ngaji, lupa dengan masjid subuh istiqomah, lupa sholat fardu berjamaah di masjid, lupa melayani suami, ya, lupa dan macam-macam, lupa istighfar. Orang sakit nggak ada yang alhamdulillah nggak ada ya. Itu istighfar, ya istighfar ya. Maka orang yang kena musibah orang beriman, dia berarti dalam proses menghilangkan dosa-dosanya, sucikan kembali. Tapi bagi orang munafik, orang kafir adalah proses pembinasaan. Proses pembinasaan diawali dari hidup di dunia ini. Makin tua, makin sakit, makin gak karuan ya. Ketika roh sudah di ujung di ujung tenggorokan, itu selain gak bisa la ilaha illallah, rekoso ini gak karuan ya. Rekoso sekali orang-orang kafir, orang kafir kok meninggal ya. Ya Bapak Ibu yang sudah pernah melihat mungkin bisa bercerita. Karena saya itu suka sekali mengenai orang-orang yang mau meninggal itu, kaki orang beriman yang saya tuntut ya. Dan pengalaman menuntut mentalkin calon-calon jenazah ini ternyata sangat gampang. Karena seperti dia nampaknya sholat, rajin, dituntut juga nggak bisa ngomong seperti itu, nggak sepertinya dia bisa ngomong.
Apakah ibadahnya nggak benar, nggak ikhlas, nggak ridho kepada Allah, beda sih. Atau ada hal yang disembunyikan si mayat itu kita nggak paham. Ya. Tapi yang jelas nonton mendakin calon jenazah itu nggak mudah, ya. Sulit sekali gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Mungkin banyak dosa yang belum bertobat ketika masih sehat. Ya, ya oleh itu kalau orang yang kafir dituntut kayak apa ya nggak akan berucap la ilaha illallah. Ya. Gitu kan? Ini persoalan yang perlu saya sampaikan ya. Moga masih sehat, jiwa kita masih kuat. Mari kita selalu bermajelis, selalu berzikir, baca Quran, selalu bersilaturahmi, bersedekah dan seterusnya. Ya, nggak ada yang hilang. Ya, apa yang kita keluarkan itu. Oke, ini ya. Dimensinya beda antara asas beriman dan orang kafir. Ya, kita lihat. Yang di 142 syarat masuk surga jihad dan sabar, ya. Maka judulnya jangan kau kira mudah masuk surga itu. Suruh berjihad nggak mau, nggak pernah sabar menghadapi apa saja musibah, nggak sabar, selalu mengumpat, ya sakit selalu mengumpat, karena nggak sakit kepalanya nggak karuan, bukan istighfar, mengumpat, itu nggak sabar. Atau juga jihad yang ringan-ringan saja, jihad sekarang ini nggak harus perang, bawa senjata, mengentaskan fakir miskin, menyatu rakyat itu juga jihad. Ya, sholat 5 waktu, pergi ke masjid itu juga jihad. Kita jihad, mendengarkan di saat ngantuk, subuh ngantuk naik turun, kita bangun, kita bermajelis, buka online, itu juga jihad. Bapak ibu yang online juga jihad. Ya. Membawa snack ke sini juga jihad, pikir aja. Ya, jihad. Ya, maka semoga kita menjadi orang-orang jihad itu jihadiyah, ya. Hingga tidak kemudian kita termasuk tercatat yang yang ibu yang mulia di akhirat sebagai orang yang selalu berjihad di depan Allah, ya, dan selalu sabar dan sabar, ya. Digambarkan kesabaran yang tidak pas itu ketika salah satu nabi pilihan Allah itu menghadapi umat yang begitu dangkalnya, begitu malasnya di dakwah, dia nggak mau satu pun nggak ada pun. Berapa ratus tahun dia berdakwah di satu negeri, tapi tidak satu pun umat yang percaya dengan dia sebagai nabi dan percaya bahwa dia ada utusan Allah, sehingga tidak ada satu ajaran pun yang dilaksanakan. Nabi siapa itu, Bu? Yang akhirnya dia meninggalkan itu karena dia putus asa, ya. Putus asa, rasa pun tidak ada yang mau ikut dia, maka dia pergi meninggalkan negeri itu. Siapa itu? Nabi yang dimakan ikan hiu. Kok Nabi Lut? Pak Nuh, Yunus. Ya, apa yang diucapkan ketika di dalam perut itu? Subhanallah ini untung diselamatkan Allah, ya, untuk diselamatkan Allah, ya. Allah menerima tobatnya dan dimaafkan dan akhirnya juga bisa berdakwah kembali. Ini sabar seperti itu penting, ya, sabar. Sabar yang lain misalnya sabar Nabi Adam alaihissalam dan Muhammad kita dipisahkan dulu dari surga, kemudian dipisahkan karena melanggar larangan Allah 300 tahun mereka terpisah, ya, terpisah, ya. Adam dijatuhkan di semenanjung India, Hawa ada di Jeddah. Maka Jeddah itu artinya apa, Ibu? Jeddah artinya apa?
Jeddah, waduh bukan jadah. Jeddah. Nama artinya nenek. Ya, nenek. Karena di situ disematkan Ibu Hawa, ya. Nggak jauh-jauh dia karena wanita. Adam itu yang tingginya 30 meter jatuh di India, ya. 350 tahun dia berjalan mencari istrinya, berdoa, bertobat terus. Nah, maka ketika sampai di Jabal Rahmah, dia ditemukan dengan Hawa karena Allah berkehendak. Dan disitulah bertanda bahwa haji pertama ritual haji yang dilakukan oleh Adam adalah manusia yang Adam. Haji pertama yang dilakukan dia adalah Nabi Adam di Arafah. Maka dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu tidak sah kalau tidak ke Arafah. Tidak sah. Maka orang sakit pun ditandu, masukkan ambulan, ya, agar bisa menjalankan khutbah wukuf di Arafah. Semua rumah sakit kosong, ya. Sing orang sadar, orang sorok, wabah ditandu di bawah ke Arafah karena apa? Itu wajibnya, rukunnya haji di situ, rukun, ya. Ya itu ya. Ya kita semoga tidak mengalami sakit-sakit tapi kita lancar semuanya, ya. Baik, itu sabar, ya. Amhasitun antadkhulul jannah walhamdulillah ladzina jahadu jihad minkum wa ya'lamal sabirin, jihad dan sabar. Kita lihat ini ya, ayat 142 ini ada kesamaan identik linier dengan Al-Baqarah yang di ayat 21-14, ya. Cobaan, ancaman dibunuh, melarat, sabar sampai bicara ya Allah, ya datanya pertolonganmu kapan gitu. Ya, inilah yang dikatakan dengan orang-orang nabi-nabi rasul yang disebut dengan ulul azmi, ya. Di Al-Baqarah sahabat inilah ada nabi rasul yang disebut dengan ulul azmi. Saya ingin tanya ibu-ibu, ada yang apa enggak? Siapanya yang disebut nabi ulul azmi? Kok Lot lagi? Musa, Ibrahim, Isa alaihissalam, Muhammad, satu lagi siapa? Nuh. Itu Nabi Rasul ulul azmi, sabar, ya. Kita sabar sekali. Tapi ulama lain katakan semua Nabi, semua Rasul ulul azmi. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang memang betul cobaannya ya 5 tadi itu, ya. Itu ya. Tapi ada enggak Nabi asal Indonesia? Musafir. Itu ulul. Ya. Ini ya, jadi ayat 142 ini identik ya dengan Al-Baqarah 114 ini. Allah memberikan menyematkan pada Rasul Nabi 5 itu dengan ulul azmi, ya. Ya, baik. Di 143 munafikun pengen mati syahid. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya. Ya, ayat ini berkisah tentang munafikun, ya. Dulu saat perang Badar sengaja menghindar salah ini. Perang Uhud, ya, saya tulis salah. Saat perang Uhud sengaja menghindar kalau saat usai perang pengen mati syahid seperti sahabat-sahabatnya yang telah gugur. Kalau ada perang lagi maka akan ikut. Percayakah kita? Nggak mungkin seperti ini, ya, nggak mungkin. Ada perang ya dia munafikun ya akan kembali lagi munafik gitu kan. Ya. Ini di 143 ya. Wakusum tangan nau itu menghindar ya, al-mauta maid ya, dan qabli antal kau bakot ayatumuhu antum tandurun. Jadi pengennya ikut perang tapi ini hanya orang-orang munafik yang berkata dan sebagainya. Kalau jadi bukan perang Badar, ini perang Uhud. Ya.
Kemudian di satu tempat ini rayuan munafikun pada orang beriman agar murtad ya. Wa Muhammadan illa rasulan. Ketika Muhammad itu diisukan, dulu juga banyak isu, Pak. Banyak isu, banyak hoak ya, gitu ya. Nabi Muhammad itu meninggal ya. Sehingga orang-orang munafik itu mengatakan Nabi mudah meninggal, ayo kembali ke agama mbah-mbah kita gitu kan. Apa kabar? Apa enggak muncul nih, Pak? Ya, ya, alhamdulillah. Ya, biasa kembali ke mbah-mbahnya gitu. Tapi ya karena dia sudah beriman betul, nggak akan ikut bujuk raya mereka. Allah akan beri balasan yang penuh kenikmatan bagi orang beriman yang tetap istiqomah ya, melanjutkan perjuangan Rasul Muhammad. Dia nggak goyah dengan hanya orang munafik. Nah, itu ya 145 dengan 145. Allah pemurah. Nah, silahkan pilih akhirat apa dunia. Bapak Ibu pilih mana? Dunia atau akhirat? Yakin? Yakin? Terapkan, ambilkan hati jiwa kita ini. Pilih akhirat ya kita kuasa silau dengan dunia ini yang penuh kegelapan, ya, penuh kemegahan. Kita bisa silau, ya. Barang siapa yang menghendaki dengan amalan pahala dunia, artinya balasannya akan berikan itu kepadanya. Maksudnya bagiannya di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. Jadi orang yang berburu dunia, dia nggak akan dapat lagi pahala akhirat. Ya. Tapi orang yang berburu pahala untuk akhirat, maka surga balasannya. Ya, kita termasuk orang yang berjuang untuk pahala akhirat. Ya Allah, amin. Yang online ya Bapak Ibu, yang oleh termasuk berjuang untuk pahala akhirat ya. Nggak usah silau dengan dunia ini ya. Kemerapan dunia macam-macam nggak silau. Ya. Silau dengan orang-orang yang beramal bagus, yang rajin silaturahmi, rajin ngasih. Kita silau, aduh kok bisa ya, mau pagi terus, ya. Sholat masjid, lalu macam-macam. Nah kita silau, ya. Nah itu ya, agar kita mengikuti apa yang dikerjakan itu. Wa yudillahu wabid membantu nuktihi, jadi ini kemauan orang-orang itu untuk mencari dunia nuktihi ya. Min haba mayur sawaban al akhirah, berarti dia mencari al akhirah nuktihi minha wasarazil sakirin, orang yang bersyukur yang akan dapat balasan dari Allah. Lah ya, sudah bersyukur. 146 perang melelahkan. Allah menyukai orang yang sabar dan tabah. Nah, ini yang disebut dalam Nabi kota lamahu, jadi orang yang selalu sabar dalam berjuang memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah, dan dengan sabar dan sabar. Maksudnya begitu ayat ini. Ya. Nabi berperang dan banyak yang wafat. Nabi perang tidak di belakang, tapi di depan. Ya. Kalau perang Nabi itu di depan. Ya. Ya kalau mati di luar. Nah, tapi Allah memberikan kesempatan banyak nabi yang mati ya karena di depan ya. Nah, namun kalau nabi-nabi itu antri makan belakang dia seperti kita. Antri makan cepet-cepetan kita yang di depan ya. Pasukannya tetap berjuang, tidak patah semangat meski keadaan terpepet, lelah dan berat di dalam perang. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan jundullah tentara Allah, yaitu para mereka meski Nabi wafat tetap menang perang. Allah akan memberikan balasan yaitu surga Jannatul Ma'in. Ya. 147 menafsirkan dua orang beriman menghadapi kaum kafir. Doa orang beriman menghadapi kaum kafir. Nah, kita juga perlu doa ini diapalkan ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina nazabiul abdamana. Ini semua Pak ya, di mana sudah hafal semuanya. Ya, jadi apa ya? Yang selalu kita baca habis sholat ya ini. Ya.
Ya Tuhan kami yang benar dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan salah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum tukang kafir. Yang putusnya ini hanya doa. Ya, kemudian di 148 doanya makbul, pahala dunia akhirat. Ya, nah ini pahala dunia berupa kemenangan dan harta rampasan perang. Ya, orang-orang mukmin ketika perang dan pahala yang baik di akhirat maksudnya surga. Pahala yang baik ya untuk yang lebih dan selayaknya dan Allah juga orang yang berbuat kebaikan. Oh, muslimin ya juga dan surat yang lain ya. Allah yuhibul muhsinin ya. Dan di ayat 99 waspada permuatakan. Sekarang ini banyak ya. Zaman Nabi juga banyak. Itu ladzina kafaru yarudhukum malah afrokikum bertakawulu khosir. Jadi orang-orang zaman dulu itu banyak dimurtadkan juga. Dan sekarang makin banyak. Maka ada namanya apa program apologit ya. Apologit yang tiap hari ada debat antara Islam dan Kristen terus. Kenapa dengan Buddha dengan Hindu enggak? Karena Buddha dengan Hindu tidak nyerempet agama Islam, ya, diserahkan. Agama Hindu Tuhannya lain, kemudian Buddha lain. Tapi kalau Kristen agama Tuhannya Allah juga, seperti kita Allah, gitu kan? Banyak Bible itu yang menyebut nama-nama Arab itu. Istilah Quran juga. Bahkan sekarang nyetak Bible sekarang bahasa Arab juga ada ya. Itu dalam rangka menipu ya, menipu. Tapi debat selalu kalah. Debat selalu kalah. Kita dengarkan nggak menang. Ya, nggak menang. Mereka mengupas Quran tapi nggak paham tafsirnya. Ya, makanya kita belajar tafsir dari ini ya. Bible itu nyerahnya orang-orang Islam ya, para pejuang itu dengan Bible-nya sendiri. Bible-nya sendiri bertentangan satu dengan lain. Ya, itulah kira-kira ya waspada permutaan. Orang-orang yang imannya tipis nggak paham agama itu yang kena murtad. Ya, itu tidak agama karena materi, karena sekolah, macam-macam. Ya. Ini yang kita prihatin. Ya. Ya. Jika mentaati orang kafir mengenai apa yang mereka perintahkan kepada kamu, tentulah mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Ya. Maksudnya pada kafiran sehingga jelas kamu orang-orang yang merugi. Ya. Hati-hati ini, maka kita perlu pendidikan ilmu itu penting sekali ya. Dan di akhir ayat 160, pelindung terbaik hanyalah Allah ya. Tetapi Allah lah yang memberikan pelindung, pembelamu dan dialah sebaik-baik pembela. Maka patuhilah Allah agar kita dibela oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dimensinya dunia dan akhirat ya. Baiklah maulahu bahwa khairul nasirin ya, Allah yang memberikan pelindung terbaik. Dan kita tutup bagian ini dengan orang bahagia. Coba kita renungkan sejenak. Orang bahagia jika tabungan di bank banyak. Bahagia betul Ibu? Kalau uangnya banyak di bank bahagia apa enggak? Ya bahagia, ya benar tuh banyak tabungan di bank. Bahagia, ya bahagia. Bahagia. Ya. Yang kedua, kenapa tidak dibalik? Hati senang jika tabungan akhirat banyak. Pilih yang mana ini? Ya pilih yang kedua, tabungan karena akhirat tabungannya dipakai, ya. Tidak ada masa kadaluarsa. Tapi kalau tabungan dunia ada kadaluarsanya. Ya. Syukur bisa tabungan dunia baik, tabungan akhirat baik, banyak semuanya. Ya. Ya. Datang ke majelis ilmu meskipun pasif ya. Datang ke sini meskipun pasif hanya dengarkan ya, tabungan pun akan bertambah. Jadi ibu yang diam saja sejak awal 5 tahun 6 tahun lalu aktif majelis ini tapi diam saja itu tidak dapat pahala. Tabungan akhirnya menambah. Datang itu dapat pahala. Menaikkan ya. Ya. Tetap semangat dan istiqomah sampai coba Sabtu subuh 2 minggu ya, 2 minggu yang akan datang. Minggu depan mulai lah boleh bulan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan pada pembawa acara.
Silakan.